wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Hari ini ada yang sedang sedih. Hari ini ada yang sedang bersedih suasana hatinya. Baik, Pak. Ada tidak? Tidak ya. Berarti hari ini semuanya senang ya. Ya. Oh ya. Yang tidak berangkat siapa? Itu enggak ada, Bu. Oh nggak ada, berangkat semua. Keren semua ya anak kelas 5. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa ya. Mbak Selvi bisa dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Mengenal warisan budaya atau seperti itu. Mengenal warisan budaya daerah. Sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Anak-anak semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Silakan boleh duduk kembali. Nah, tadi kan kalian sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, tadi juga di video terdapat apa aja tadi di video? Selain ada peta, kalian tadi melihat apa? orang Bu, Iya, orangnya sedang apa? tengkok-tengkok Menggunakan menggunakan pakaian adat. Menggunakan pakaian adat. Pintar sekali. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai warisan budaya. Salah satunya yaitu adalah pakaian adat ya. Selain pakaian adat, kalau di Semarang di sini kira-kira ada tidak warisan budaya? Pernah jalan-jalan ke Tugu Muda? Nah, di depan Tugu Muda itu ada apa ya di sana ya? Mana dulu Bu? Depan Tugu Muda, kalau kalian jalan-jalan ke Tugu Muda, itu kalian melihat bangunan apa? Yang warna putih, megah apa? Lawang Sewu. Benar sekali. Itu adalah salah satu warisan budaya. Pintar. Selain warisan budaya benda, itu adalah benda karena apa? Karena ada wujudnya. Bisa. Selain warisan budaya benda, di Semarang ada apa lagi? lumpia. Iya, pintar, ada lumpia. Lumpia itu masuknya ke warisan budaya benda atau tak benda sih? Benda. Ya, Benda. belum tahu. Ayo benda atau tak benda? Benda. Ya, oke. Jawabannya masih kurang tepat ya. Kalau lumpia itu adalah masuknya ke warisan budaya tak benda karena yang diwariskan adalah resepnya, bukan makanannya. Coba sekarang dibayangkan jika lumpia itu jika lumpia ini adalah warisan budaya benda, berarti lumpia ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak pertama kali lumpia itu ditemukan. Kalau sampai sekarang masih tidak. Basi atau tidak? Kalau dari zaman ditemukan Ya sampai basi ya Bu. iya basi. Oleh karena itu, lumpia adalah warisan budaya tak benda karena yang diwariskan adalah resepnya, bukan lumpianya, bukan bentuk lumpianya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dahulu, mari kita ice reading terlebih dahulu.
menjaga warisan-warisan budaya yang ada di sekitar kita. Contohnya tadi kan kalian sudah menyebutkan ada Lawang Sewu, ada lumpia. Itu bagaimana cara kita untuk melestarikannya? Untuk melestarikan misalnya Lawang Sewu, biar Lawang Sewu itu masih ada sampai nanti kalian besar, itu kita harus apa? Menjaganya. Jangan coret-coret temboknya ya. Terus kalau untuk melestarikan warisan budaya tak bendanya, contohnya tadi makanannya itu harus apa? Mencintai makanan khasnya. ya, pintar. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nanti kalian bisa mengetahui keragaman yang ada di Semarang, Demak, Surakarta, dan Kudus. Dan nanti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 yaitu nanti kelompok Semarang, kelompok yang kedua itu kelompok Demak, kelompok yang ketiga Kudus, dan yang terakhir adalah Surakarta. Nanti kalian di sana menyebutkan jenis-jenis warisan budaya yang ada di daerah tersebut ya. Anak-anak sudah menyiapkan clay? Sudah. Menyiapkan gunting? Sudah. Menyiapkan bahan-bahan? Menyiapkan bahan-bahan yang sudah ibu kemarin sudah ibu suruh bawa sudah disiapkan semua ya. Disiapkan. Nah, ini saya bagikan. Nah, nanti jadinya itu seperti ini ya. Kalian menempelkan clay-nya, di sana sudah ada jenis-jenis apa ini? Sudah ada pola petanya. Kalian nanti menempelkan clay di situ ya. Kemarin kan sudah disuruh membawa hijau, kuning, dan oranye ya. Terus kalian sudah saya suruh untuk mencari warisan-warisan budaya yang ada di Semarang, Solo, Demak, Kudus itu tadi. Nah, untuk cara pengerjaannya ini adalah cara pengerjaannya ya. Di sana sudah ada langkah-langkah bagaimana kalian akan membuat proyek tersebut. Nah, nanti adalah waktunya itu ini nanti ya, selama pembelajaran IPAS. Apakah bisa selesai sampai jam istirahat nanti? Bisa selesai nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Nanti kalau jika tidak selesai bisa dilanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Nah, untuk hari ini, kalau hari ini selesai, nanti kalian langsung presentasikan ke depan. Bagi kelompok yang sudah selesai bisa langsung mempresentasikan di depan. Ada yang susah Mbak Selvi? Nempelnya susah. Tempelnya susah, temannya dibantu ya. Mas Rahmat dapat daerah mana? Kudus. Kesulitan enggak membedakan warisan budaya benda dan tak benda? Tidak. Mbak Rifa, ini kesulitan enggak? Ada kesulitan apa tidak? Tidak. Sudah selesai? Sudah. Ayo kelompoknya Mas Rahmat boleh presentasi ke depan. Saya Bu. Ya,
Mbak Rifa yang presentasi ke depan. Baik, sini adalah hasil proyek yang kelompok kami buat. Ini warisan budaya dari Kabupaten Kudus. Iya, dari Kabupaten Kudus. Budayanya ada beragam, ada makanan, ada tradisi, ada seni pertunjukan, dan ada juga arca atau patung-patung. Ya, coba disebutkan salah satu Mas. Contohnya yang pertama di sini ada tradisi ganjangan. Nah, tradisi dandangan itu masuknya kemana? Warisan budaya benda atau tak benda? Tak benda. Iya, pintar sekali. Kenapa? Karena dia berbentuk tradisi yang turun temurun. Iya, benar, pintar. Lagi Mas, contoh satu lagi yang benda. Ada Masjid Menara Kudus. Sudah pernah ke sana? Belum. Belum, besok kita ke sana ya. Nah, kenapa Masjid Menara Kudus itu dimasukkan ke jenis warisan budaya benda? Karena berbentuk sebuah bangunan Untuk sebuah Yang- bangunan ikonik. yang ikonik. Nah, satu lagi, coba sebutkan makanan khas dari Kudus. Kudus ada jenang Kudus. Ada jenang Jenang Kudus. Kudus, sudah pernah makan jenang Kudus? Sudah. Sudah. Jenang Kudus itu masuknya kemana? Warisan budaya benda atau tak benda kira-kira? Tak benda. Tak benda, iya pintar sekali. Ayo Mas Rama boleh duduk. Ya. Ya. Sekarang ganti Mbak Selfie ya. Mbak Selfie tadi dapat daerah mana? Mbak Selfie dan kelompok. Dapat daerah Demak dulu. Oh Demak ya. Dekat dengan Semarang ya, Demak ya. Dekat. Sudah pernah ke Demak? Lewat dulu. Oh lewat ya. Silakan dijelaskan Mbak. Ini di Demak. Ini ya, biar kelihatan teman-temannya ya. Ini hasil dari kelompok saya. Di sini ada warisan benda, diantaranya ada Masjid Al-Demak, ada Saka Tata dan Saka Majapahit, ada pintu bedek. Sebutkan ya 3. Lanjut ke ini ya. Yang warisan tak benda ada grebek besar. Sudah pernah ke Gerebek Besar? Belum. Belum. Besok nanti kita lihat. Apa Gerebek Besar. Terus ada tembang ilir-ilir, ada tradisi apitan. Makanannya Ada makanannya enggak dari Demak? ada Apa? Apa? Nasi keropok. Keropohan itu adalah makanan khas dari Demak, begitu. Nah, Mbak Selvi tahu tidak kenapa Grebek Demak itu Grebek Besar Demak masuknya ke tidak ke warisan budaya tak benda? karena grebek besar Demak itu tradisi Bu, nggak ada wujudnya, nggak ada Iya. ininya. Dan Grebek Besar Demak itu biasanya dilaksanakan ketika bulan Dzulhijjah atau bulan besar dalam bahasa Jawa. Ya, begitu ya Mbak Selvi. Silakan boleh duduk kembali. Nah, kalian tadi sudah membuat ini ya, membuat peta timbulnya dan mengelompokkan warisan-warisan budayanya. Kenapa kalian mengelompokkan? Oh, Lawang Sewu itu saya kelompokkan ke warisan budaya benda. Itu ada yang tahu nggak? Sebelumnya. Jadi tadi saya lihat jawabannya di proyek-proyeknya itu sudah tepat ya. Pengelompokannya itu sudah tepat. Nah, ini jenis warisan budaya itu dibagi dua, yaitu benda dan tidak benda. Warisan budaya benda itu dapat dilihat, dapat diraba ya. Seperti tadi contohnya ada Lawang Sewu dapat dilihat, bisa diraba juga ya.
Selain itu untuk warisan budaya tak benda itu tidak dapat diraba. Contohnya tadi resep makanan bisa diraba enggak? Tidak, kalau bahan-bahannya bisa ya. Terus ada tarian. Tarian itu bisa diraba atau tidak gerakannya, bukan orangnya ya. Gerakannya itu bisa diraba atau tidak? Tidak bisa. Oleh karena itu tarian lagu daerah masuknya ke dalam warisan budaya tak benda. Nah, kalau sudah paham, ini ada soal evaluasi. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Belum. Ada yang susah juga? Banyak. Apa nomor berapa? Yang soal uraian. Soal uraian, coba dibacakan salah satu. Mengapa warisan budaya? Mengapa warisan budaya benda dan tak benda perlu dilestarikan oleh generasi muda? Jelaskan. Ya, kamu sebagai generasi muda, kira-kira penting tidak kamu mewariskan budaya benda dan tak benda itu? Penting Penting agar apa? Ayo. agar warisannya tidak hilang. Iya, minta sampai itu tahu. Ayo ditulis ya. Tadi ya. Sudah? Sudah. Ya, saya lihat di soal evaluasi ini jawabannya bagus-bagus, lebih banyak yang tepat ya. Nah, tadi kan sudah belajar mengenai warisan budaya. Kira-kira penting tidak mengetahui sejarah budaya? Coba Mas Rahmat baca. Dengan mengetahui sejarah budaya kita dapat memahami asal-usul tradisi daerah. Hal ini membantu kita menghargai perjuangan para leluhur dalam menjaga budaya agar tetap ada ini sekarang. Mengetahui sejarah budaya juga menunjukkan rasa bangga dan nilai terhadap daerah dan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu kita harus turut menjaga warisan budaya yang diperjuangkan oleh leluhur kita. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai apa aja? Warisan budaya. Warisan budaya. Ya, warisan budaya. Ya, tadi dibagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Warisan benda dan tak benda. Iya, benda dan tak benda. Tadi kalau warisan budaya benda, itu warisan yang bagaimana? Dapat dilihat, diraba, dan Dirasakan. Ya, pintar. Kalau yang warisan budaya tidak benda, bagaimana tadi yang dikatakan warisan budaya tidak benda? Tidak benda seperti bangunan Tidak benda. tidak benda seperti tradisi tarian. Ya, yang tidak bisa diraba. Pintar sekali. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa bersama-sama ya. Mas Rahmat boleh dipimpin berdoa. Baik, tutup siap, berdoa memulai. Berdoa selesai. Ya, ingat jangan lupa untuk selalu menjaga budaya daerah ya. Di Semarang ini kamu harus selalu menjaga warisan budaya yang ada di Semarang. Jangan suka coret-coret tembok ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.